Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Tuan dan Nona, terima kasih. Lanjut. Bab 1461 sampai bab 1465. Meskipun Ye Chen tidak mengenal Suan Fengnian dan tidak mengetahui perilaku Suan Fengnian, dia merasa bahwa bagi orang-orang seperti Suan Fengnian, kekejaman dan pembunuhan harus terukir di tulang mereka. Biasanya dia tidak membunuh orang, bukan karena kebaikan, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan. Jika kondisinya memungkinkan, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Menurut Mai Chengxing, terakhir kali dia bertemu Suan Fengnian di pemakaman Gunung Fenghuang. Suan Fengnian pernah menyesali bahwa hanya ada satu penjaga keamanan di pemakaman Gunung Fenghuang yang besar, sehingga cacing gu kelahirannya tidak mendapatkan cukup makanan. Terlihat bahwa jika kondisi memungkinkan, Suan Fengnian tidak dapat membunuh hanya satu orang, tetapi harus membunuh orang sebanyak-banyaknya. Hari ini, Mai Chengxing ingin mengambil sebagian dari sakunya, yang pasti membuat dia gugup. Dia pasti memiliki niat membunuh terhadap Mai Chengxing. Jika tidak, dia tidak akan meminta Mai Chengxing untuk bertemu di Gunung Phoenix. Ketika saatnya tiba, selama dia melihat dirinya sebagai sopir taksi, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan padanya. Saat ini, Suan Fengnian sedang mengemudi di belakang taksi Ye Chen. Dia awalnya berencana membunuh Mai Chengxing dan cicitnya Mike bersama-sama malam ini. Namun di luar dugaan, hanya Mai Chengxing yang keluar dari hotel. Melihat dia naik taksi, Suan Fengnian sudah memutuskan untuk membunuh supir taksi itu juga, agar serangga kelahirannya bisa makan lengkap. Kalau tidak, dia hanya akan memakan lelaki tua jahat Mai Chengxing. Itu sederhana saja, tidak cukup untuk memberi makan cacing gu yang lahir. Dan dia sudah mengambil keputusan. Ketika Mai Chengxing tiba di Gunung Fenghuang, dia tidak akan berbicara omong kosong sama sekali. Dia akan membunuh pengemudinya terlebih dahulu, dan kemudian memaksa Mai Chengxing untuk memberikan petunjuk spesifik. Setelah Mai Chengxing menjelaskan dengan jelas, dia akan menghabisinya juga. Suan Fengnian tidak menganggap serius Mai Chengxing yang sudah tua. Dia tahu bahwa Mai Chengxing hanya mempelajari rahasia Feng Shui seumur hidup dan tidak mahir membunuh orang. Selain itu, dia terlalu tua dan bukan tandingannya. Adapun sopir taksi yang menghentikannya dengan santai, dia bahkan tidak terlalu khawatir. Apalagi seorang pengemudi biasa, bahkan seorang prajurit pasukan khusus yang terlatih atau ahli seni bela diri internal pun tidak memiliki peluang untuk menang di depan gu miliknya sendiri. Di matanya, orang biasa seperti itu tidak lebih dari makanan untuk gu kelahirannya. Ketika Ye Chen berkendara keluar kota, dia sudah melihat sedan Volkswagen di belakangnya yang selalu berjarak beberapa mobil darinya dan mengikutinya sepanjang jalan. Dia juga menduga bahwa orang yang duduk di mobil itu adalah Suan Fengnian. Namun, dia tidak memberikan tanggapan apapun, dan langsung pergi ke pemakaman Gunung Fenghuang seolah-olah dia tidak melihatnya. Saat ini, pemakaman Gunung Fenghuang memang seperti yang dikatakan Suan Fengnian di telepon. Sudah lama tidak ada orang di sana. Kasus sebelumnya di mana penjaga keamanan disedot otaknya belum terselesaikan. Seluruh Gunung Fenghuang tim operasional pemakaman pun panik, sehingga tidak ada lagi orang yang diutus untuk berjaga di malam hari. Suan Fengnian melihat taksi Ye Chen memasuki jalan berkelok-kelok di pemakaman Gunung Fenghuang. Jadi dia mematikan lampu dan langsung mengikutinya. Taksi melaju setengah jalan mendaki gunung dan Ye Chen memarkir mobil di pintu masuk pemakaman. Mai Chengxing berkata kepadanya dengan gugup, "Tuan Ye, saya akan turun dulu. Harap berhati-hati dan jangan pergi. Cara menuju umumkan Fengnian." Mai Chengxing sangat gugup. Dia takut Ye Chen tidak cukup mampu atau tidak bisa merawatnya, yang akan menyebabkan kematiannya sendiri. Ye Chen berkata dengan tenang saat ini, "Kamu keluar dari mobil dulu, Suan Fengnian ada di belakang dan akan segera muncul. Selama kamu mengikuti instruksiku, secara alami aku akan membuatmu aman.
Mai Chengsing mengertakkan gigi dan mengangguk, bahkan jika dia tidak mempercayai Ye Chen dan tidak punya pilihan lain saat ini, dia hanya bisa gigit jari dan keluar dari taksi. Saat ini, Suan Fengnian mengendarai mobil Volkswagen dengan cepat mendaki gunung. Melihat Mai Chengsing telah keluar dari mobil, dia langsung menginjak pedal gas dan melaju ke bagian belakang taksi Ye Chen. Dengan suara keras, taksi Ye Chen terlempar beberapa meter jauhnya. Dia menunggu mobil berhenti, berpura-pura marah dan keluar dari mobil, sambil meneriaki Volkswagen di belakangnya, "Apakah kamu gila? Tempat ini sangat kotor di malam hari. Anda dapat menabrak mobil saya." Pintu mobil Volkswagen di belakang tiba-tiba terbuka, dan seorang pria dengan tatapan menyeramkan mendorong pintu dan berjalan keluar. Dia memandang Ye Chen dan mencibir, "Muda kawan, jangan terlalu marah besar." Ye Chen bertanya dengan marah, "Kamu memukulku, dan kamu ingin aku tidak begitu marah? Ini seperti daging babi tanpa darah, rasanya tidak enak." Ye Chen berteriak, "Sial, apakah kamu sakit jiwa?" Suan Fengnian tertawa, "Nak, kamu beruntung telah jatuh ke tanganku hari ini. Aku ingin kamu merasakan perasaan ketika topi Tianlingmu dibor terbuka dan otakmu tersedot bersih sedikit demi sedikit." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkannya cacing gu yang gemuk dan putih besar dari pelukannya dan berkata dengan penuh kasih, "Sayangku yang baik, kamu makan hidangan pembuka ini dulu. Setelah kamu menyelesaikan ini, aku akan membiarkanmu makan yang lama nanti." Pada saat ini, Mai Chengsing yang sedang berdiri, memarahi dengan tajam, "Suan Fengnian, apa yang ingin kamu lakukan?" Suan Fengnian melihatnya. Siang Mai Chengsing berkata dengan suara dingin, "Tentu saja aku akan membunuhmu. Tapi, selama kamu dengan jujur memberitahuku petunjuk yang kamu temukan, aku akan memberimu waktu yang baik terlebih dahulu, dan kemudian memberitahumu, cacing gu kelahiranku memakan otakmu. Tetapi jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka aku akan membiarkannya ia memakan tengkorakmu hingga bersih sedikit demi sedikit, dan membiarkanmu merasakan sendiri perasaan otakmu dimakan. Percayalah, itu akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihat bagaimana anak ini meninggal nanti." Ye Chen mengerutkan bibirnya saat ini dan berkata dengan jijik, "Sial, seorang idiot bau yang muncul entah dari mana. Bahkan jika dia menimbulkan serangga yang menjijikkan, dia berbicara banyak tentang kereta api, dan ingin memakan milikku otak dengan omong kosong ini. Di mana kamu minum tadi malam? Berapa kali kamu meminumnya? Bagaimana kamu bisa minum begitu banyak untuk hidangan?" Suan Fengnian tertawa dan berkata dengan jijik, "Haha, orang bodoh itu benar-benar tak kenal takut. Gu kelahiranku telah membunuh banyak orang, termasuk beberapa yang disebut master seni bela diri. Tetapi para master itu ada di depannya. Semua orang adalah anak domba yang harus disembelih, tanpa kekuatan untuk melawan. Apalagi orang biasa sepertimu, Anda akan segera membayar harga yang paling menyakitkan atas ketidaktahuan Anda." Ye Chen mendengus, "Dasar orang tua sialan, kenapa kamu tidak membual di depanku? Bukannya aku tidak pernah membesarkan bayi ulat sutera ketika aku masih muda? Bukankah seranggamu hanya sedikit lebih besar dari bayi ulat sutera? Apa hebatnya tentang itu?" "Brengsek!" Suan Fengnian memarahi dengan marah, "Kamu anak bodoh. Kamu berani membandingkan cacing gu kelahiranku dengan bayi ulat sutera? Aku akan membunuhmu sekarang." Setelah itu, dia menjabat satu tangan dan berkata pada itu cacing gu yang lahir berteriak, "Pergi!" Segera setelah itu, cacing gu yang lahir segera meringkuk menjadi bentuk busur, lalu tiba-tiba menjentikkan telapak tangannya, dan seluruh tubuh melompat ke udara, langsung menuju ke Ye Topi Tianling Chen. Baru kemudian Ye Chen melihat dengan jelas bahwa serangga gu yang datang begitu cepat memiliki mulut penuh gigi hitam. Mulutnya tampak jauh lebih tajam daripada pisau yang terbuat dari baja halus. Dia yakin benda ini bisa menggigit lubang besar di topi Tianling seseorang dalam satu gigitan. Suan Fengnian mencibir di wajahnya saat ini. Dia tahu bahwa pemuda bodoh di depannya akan segera membayar harga dengan nyawanya. Karena tidak ada yang bisa menghentikan gu kelahirannya sendiri. Meski serangga besar ini terlihat putih dan gemuk,
namun sebenarnya tubuhnya lebih keras dari baja sehingga kebal. Dan kemampuan gigitannya jauh lebih ganas dibandingkan harimau dewasa. Suan Fengnian pernah menggunakan Gu kelahirannya untuk membunuh seorang ninja Jepang. Pedang ninja Jepang, setajam besi seperti lumpur, menghantam Gu kelahirannya dan segera hancur menjadi tumpukan potongan besi yang tidak beraturan. Beberapa orang juga mencoba menggunakan api untuk menangkal Gu kelahirannya, tetapi nyala api 1000 derajat pun tidak dapat membahayakan Gu kelahiran sama sekali. Oleh karena itu, Suan Fengnian telah meramalkan nasib Ye Chen. Itu pasti Gu kelahirannya sendiri yang melompat tepat ke atas kepalanya, lalu menggigit lubang besar di topi Tianlingnya, lalu langsung masuk, menelan semua yang ada di tengkoraknya. Dan dalam proses melahapnya, pemuda sombong dan cuek ini juga akan mengalami rasa sakit yang paling luar biasa di dunia. Karena Gu kelahirannya memiliki keahlian yang unik, yaitu ketika melahap otak orang lain, ia juga mengeluarkan racun yang mencegah pembekuan darah ke otak orang lain. Racun ini akan melewati otak lawan dan dengan cepat menyebar ke seluruh sistem saraf lawan, sekaligus meningkatkan sensitivitas sistem saraf lawan hingga puluhan kali lipat. Justru karena itulah Gu kelahiran dapat terus mengendalikan mayat lawan melalui sistem saraf lawan setelah membunuh seseorang, bisa dikatakan racun ini juga merupakan media penghantar saraf. Yang lebih buruk lagi adalah racun ini meningkatkan sensitivitas sistem saraf orang lain sebelum kematian, meningkatkan persepsi orang lain terhadap rasa sakit puluhan kali lipat. Dalam hal ini, tamparan di wajah pun akan sangat menyakitkan hingga Anda hampir ingin mati. Belum lagi rasa sakit karena otak Anda dimakan sedikit demi sedikit. Ini jauh lebih kejam daripada penyiksaan manapun yang diketahui di dunia. Suan Fengnian juga ingin menggunakan pemuda sombong di depannya untuk menunjukkan kekuatan pada Mai Chengxing. Jadi, dia memandang Mai Chengxing dan mencibir, "Pak Tua Mai, perhatikan baik-baik apa yang akan terjadi pada anak ini. Jika kamu masih menolakku, nasibmu akan sama dengan dia." Mai Chengxing juga sangat gugup. Diam-diam berpikir di dalam hatinya, yang paling saya khawatirkan sekarang adalah Ye Chen dibunuh langsung oleh serangga Gu kelahiran Suan Fengnian. Kalau begitu, saya akan benar-benar dikutuk. Kalau begitu, jika saya memberitahu Suan Fengnian, orang mati ini sopir taksi adalah orang misterius yang dia cari. Jadi meskipun dia mati, dia tidak akan mempercayaiku. Dia pasti akan berpikir bahwa aku memperlakukannya sebagai orang yang terbelakang. Pada titik ini, Mai Chengxing benar-benar putus asa, dan menghela nafas dalam hatinya, katakan tidak. Nah, tulang tuaku ini akan dibuang ke sini kali ini. Saat dia mengatakan itu, serangga Gu telah terbang ke kepala Ye Chen, hanya 20 cm dari Ye Chen. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan siap menggigit bagian atas kepala Ye Chen. Dan Ye Chen seperti orang bodoh, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara bersembunyi. Jantung Mai Chengxing yang gugup ada di tenggorokannya, takut Ye Chen akan bersendawa ketika cacing Gu itu menggigitnya. Dan Suan Fengnian mencibir dan berkata, "Saya tidak menyangka ada begitu banyak orang bodoh di dunia ini." Pada saat ini, cacing Gu kelahiran Suan Fengnian langsung menggigit topi Tianling milik Ye Chen. Pada saat kritis ini, Ye Chen tiba-tiba mengulurkan tangan dan menamparkan serangga Gu yang lahir ke tanah seperti pemain bola basket yang memblokir tembakan. Suan Fengnian dan Mai Chengxing tercengang dengan perubahan mendadak di depan mata mereka. Tidak ada yang menyangka kalau cacing Gu yang siap menyerang dan pasti menang, akan dirobohkan oleh tamparan lawan. Suan Fengnian mengira dia terpesona dan tidak melihat dengan jelas. Tapi setelah dia menggosok matanya, dia menyadari bahwa Gu kelahirannya berputar dan berguling kesakitan di tanah. Dia tanpa sadar berseru, "Ini, bagaimana ini mungkin? Gu kelahiranku selalu tak terkalahkan, bagaimana kamu melakukannya?" Ye Chen mencibir dengan nada menghina, "Dengan keterampilan kucing berkaki 3 sepertimu, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak terkalahkan? Pantas saja kamu dan Yu Jinghai adalah saudara junior. Kalian berdua adalah sampah yang hanya tahu cara menyombongkan diri." Suan Fengnian mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu kenal adik juniorku Yu Jinghai?"
Ye Chen mengangguk, dengan santai berkata, "Saya kenal Yu Jinghai, ahli metafisika Hong Kong. Konon jimat yang dia buat bisa dijual ratusan ribu. Dia datang ke Jinling tahun lalu untuk pamer sambil berpikir bahwa dia adalah naga ganas yang menyeberangi sungai. Tetapi pada akhirnya dia malah berada di tanganku. Bola itu mati bahkan tanpa bergerak satupun, dan sangat menyedihkan ketika dia mati." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Oh, jika begini, kalian bersaudara benar-benar ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain ribuan mil jauhnya. Dia meninggal di Jinling, dan kamu mengejarnya untuk mati di sini bersamanya." Wajah Xuan Fengnian penuh ngeri. Dia mengalihkan pandangan sekelilingnya ke cacing Gu yang sedang lahir yang berguling-guling di tanah, masih berpikir untuk menunggu kesempatan untuk melawan. Jadi, dia diam-diam membuat segel tangan dan menjentikkan jarinya ke Gu yang lahir, dan Gu tersebut segera naik ke udara lagi seolah-olah telah disuntik dengan darah. Dia awalnya ingin membuat Ye Chen lengah, tapi yang tidak dia duga adalah begitu Gu yang lahir terbang, Ye Chen menamparnya dengan keras dan menjatuhkannya ke tanah. Kali ini, cacing Gu yang lahir terluka parah, dan Xuan Fengnian memiliki hubungan darah yang dalam dengan cacing Gu yang lahir. Ketika cacing Gu yang lahir frustrasi, dia langsung mengalami serangan balik, seluruh tubuhnya sepertinya terkena pukulan keras, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Kali ini, Ye Chen langsung menginjak cacing Gu yang lahir, langsung membuat cacing Gu tidak bisa bergerak. Rasa sakit dan ketakutan membuat serangga Gu terus mencicit dan menjerit. Ye Chen berkata dengan penuh minat, "Sial, ulat sutera besarmu menjerit sangat tidak menyenangkan. Mari kita lihat apakah aku tidak keluar dari kotoranmu." Setelah mengatakan itu, dengan sedikit kekuatan di kakinya, pria bertubuh baja serangga Gu yang kebal itu segera terinjak dan genangan besar lendir hijau menyembur keluar dari depan dan belakang, dan separuh nyawanya hilang dalam sekejap. Xuan Fengnian bahkan lebih buruk lagi. Dia menjerit dan mengeluarkan seteguk darah, dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Xuan Fengnian sangat ketakutan sehingga dia menatap Ye Chen dan berseru, "Kamu, siapa kamu?" Ye Chen tersenyum dan berkata sambil bercanda, Akulah orang yang selama ini kamu cari. Ah, jangan, tidakkah kamu ingin menemukanku dan membunuhku? Aku tepat di depanmu sekarang, kamu bisa melakukannya." "Apa?" Mata Xuan Fengnian melebar. Lalu dia menatap Mai Chengxing dan mengutuk dengan marah berkata, "Nama keluargaku adalah Mai. Kamu bajingan tua, beraninya kamu mengkhianatiku." Mai Chengxing sangat gembira jauh di dalam hatinya saat ini, dan buru-buru berlari ke belakang Ye Chen, dan kemudian berkata kepada Xuan Fengnian, "Xuan Fengnian, seperti kamu binatang tidak bermoral semacam ini harus dihukum oleh semua orang. Hari ini saya membantu Tuan Ye menerima Anda, binatang ini, yang dapat dianggap sebagai keadilan bagi surga." Melihat Mai Chengxing tiba-tiba berbalik, Xuan Fengnian sangat marah. Dia menunjuk ke arah Mai Chengxing, mengertakkan gigi dan mengutuk, "Jika aku mengenalmu, Pak Tua, begitu berbahaya, aku seharusnya membunuhmu dan cicitmu terakhir kali di pemakaman Gunung Feng Huang." Mai Chengxing berkata dengan dingin. "Xuan Fengnian, kamu telah membunuh banyak orang dalam hidupmu, bahkan orang biasa di level terendah. Sekarang kamu berani mengatakan bahwa aku jahat. Menurutku kamu benar-benar tidak menyesal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat ke arah Ye Chen dan melengkungkan kepalanya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, orang ini telah melakukan banyak kejahatan dalam kehidupan sehari-hari dan telah lama pantas mati. Anda sebaiknya membunuhnya secara langsung hari ini untuk menghilangkan bahaya bagi orang-orang." Xuan Fengnian merasa ngeri dan menatap Ye Chen. Dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya, tetapi dia benar-benar ketakutan di dalam. Dia telah berlatih seni Gu sepanjang hidupnya, dan dia telah membunuh banyak master dengan Gu yang sangat ganas ini. Di masa lalu, bahkan para master teratas, meskipun mereka sangat kuat, tidak mampu melawan serangga Gu mereka sendiri. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Ye Chen, yang bisa menjatuhkan Gu kelahirannya ke tanah hanya dengan satu tamparan. Terlihat bahwa kekuatan Ye Chen benar-benar tak terduga.
Terlebih lagi, metode serangan terbesar Xuan Fengnian adalah Gu kelahirannya. Begitu Gu kelahirannya kehilangan kekuatan serangannya, dia akan menjadi seperti ular berbisa yang giginya dicabut, apalagi lawan Ye Chen. Jadi, dia memandang Ye Chen dan memohon dengan getir, "Tuan Ye, mohon maafkan saya karena buta. Jika saya tahu bahwa Anda memiliki kemampuan luar biasa, bahkan jika Anda memberi saya 10.000 keberanian, saya tidak akan berani melawan Anda." Ye Chen mencibir, "Tidak ada gunanya menyerah saat ini. Di mana keganasanmu tadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak tahu bagaimana menjadi tidak takut? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku merasakan perasaan itu? Otakku dimakan. Mengapa kamu mengakuinya sekarang? Apakah kamu takut? Kemarilah." Xuan Fengnian ingin mati. "Biarkan kudanya lewat. Aku telah melepaskan kudanya, dan sekarang kuda itu telah diinjak olehmu. Jika kamu mengerahkan kekuatan lagi, aku akan dihancurkan sampai mati olehmu." Namun, dia tidak berani membalas Ye Chen, jadi dia hanya bisa mengangkat tangannya, menamparkan wajahnya dengan keras, dan tersedak, "Itu karena aku buta. Karena aku tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik. Tuan Ye, Anda punya banyak uang, tolong luangkan saya kali ini. Saya akan segera kembali ke Inggris dan tidak pernah kembali ke Tiongkok dalam hidup ini." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mencibir, "Tiongkok bukan untuk Anda datangi dan pergi kapanpun Anda mau. Saya tidak peduli bagaimana Anda menyakiti orang dan melakukan kejahatan di luar negeri. Tetapi Anda membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu di Jinling, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi." Xuan Fengnian berseru, "Tuan Ye, saya hanya membunuh satu orang di Jinling, dan orang itu hanyalah penjaga keamanan di sini di Gunung Fenghuang. Dia tidak berarti. Anda tahu, saya demi dapat menemukan jalan pulang, mohon maafkan saya sekali. Jika Tuan Ye membutuhkannya suatu hari nanti masa depan, saya bersedia melakukan apapun yang saya inginkan untuk Tuan Ye tanpa ragu-ragu." Ye Chen bertanya kepadanya dengan ekspresi dingin, "Bukankah penjaga keamanan itu manusia? Penjaga keamanan itu bukan manusia. Bukankah hidupmu hidup? Wajar jika membunuh seseorang untuk membayar nyawamu, tidak peduli siapa yang kamu bunuh." Melihat ekspresi tegas Ye Chen, Xuan Fengnian tahu bahwa dia takut dengan apa yang terjadi hari ini dan tidak bisa berbelas kasihan. Dia dengan cepat menganalisis situasi dalam pikirannya. Saat ini, orang bermarga Ye ini bertekad untuk membunuhku. Dengan permohonan yang begitu keras, pasti mustahil untuk membuatnya melepaskanku. Sepertinya aku hanya bisa mencoba yang terbaik dan menggunakan pilihan terakhirku. Ayo kita coba. Memikirkan hal ini, ekspresi Xuan Fengnian tiba-tiba menjadi sedikit menyeramkan. Dia memandang Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Kamu dan aku bukan orang biasa. Jika kamu benar-benar ingin menghitung, kita bisa dianggap sebagai sahabat Tao. Tentu saja, kamu tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang biasa itu. Seperti kata pepatah, jagalah garis dalam segala hal agar kita bisa bertemu satu sama lain di masa depan. Jika kamu ingin aku mati, maka aku, Xuan Fengnian, aku bukan orang yang bisa ditindas." Ye Chen meletakkan jari kakinya pada Gu kelahirannya. Dia menginjaknya sedikit lebih keras dan berkata dengan nada meremehkan, "Jika kamu masih memiliki kemampuan, gunakan saja." Xuan Fengnian mengertakkan giginya dan berkata dengan dingin, "Kamu yang meminta ini." Setelah itu, dia segera mengeluarkan tongkat kayu hitam sebesar cairan oral dari sakunya. Tiba-tiba melemparkan tongkat kayu itu ke arah Ye Chen, dan berteriak, "Kamu sombong dan bodoh nak, lihat gunturku." Ye Chen benar-benar terkejut dengan kata-katanya. "Guntur? Mungkinkah ada juga perintah guntur di tahun Xuan Feng ini?" Ketika dia memikirkan hal ini, Ye Chen segera mengaktifkan energi spiritual di tubuhnya dengan kecepatan tinggi dan siap. Melihat perintah guntur datang langsung ke arahnya, Ye Chen waspada dan sedikit terkejut pada saat yang sama. Untuk beberapa alasan, ketika perintah guntur Xuan Fengnian keluar, tidak ada perubahan di langit. Menurut pengalaman Ye Chen sendiri dalam menggunakan perintah guntur, setelah benda ini diaktifkan, awan gelap akan menekan lingkungan dan guntur akan turun dari langit. Namun, perintah guntur Xuan Fengnian tidak membuat gerakan apapun.
Pada saat ini, perintah guntur meledak di depan mata Ye Chen. Dengan keras, guntur meledak dari udara tipis, tetapi gerakannya sedikit lebih keras dari guntur. Ye Chen hanya melihat kilat sepanjang lebih dari 1 meter datang ke arahnya. Energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih besar daripada saat dia menggunakan Thunder Order, tidak sampai 1% pun. Oleh karena itu, Ye Chen tidak melakukan gerakan apapun dan membiarkan petir sepanjang 1 meter menyambarnya. Pada saat ini, senyuman sengit dan sukses muncul di sudut mulut Xuan Fengnian. Secara kebetulan, dia mendapat total 3 perintah guntur satu kali ini. 2 yang pertama memainkan peran yang sangat penting pada saat-saat kritis sekarang. Xuan Fengnian telah menyembunyikan yang terakhir selama 10 tahun dan tidak akan pernah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Tapi hari ini Ye Chen benar-benar berusaha terlalu keras, tidak menyisakan ruang sama sekali, jadi dia hanya bisa menggunakan senjata rahasia yang ada di bagian bawah kotak. Menurutnya, meski Heavenly Thunder Order miliknya tidak sekuat petir sungguhan, semburan petir instan ini masih sangat mematikan bagi manusia yang berdaging dan berdarah. Meskipun Ye Chen sangat kuat, dia tetaplah manusia dan bukan dewa. Jadi dia percaya bahwa Ye Chen sama sekali bukan tandingan perintah yang menggelegar ini. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia mungkin akan kehilangan kemampuan bertarungnya saat itu juga. Pada saat itu, dia akan dapat segera mendapatkan kembali kendali atas cacing gu kelahirannya, dan kemudian membiarkan cacing gu kelahirannya segera menguras otaknya. Mai Chengxing, yang berada di samping, berkeringat dingin saat melihat kilat ini. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak metode misterius dalam metafisika, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengubah sepotong kayu menjadi sambaran petir. Pada saat ini, dia juga merasa Ye Chen mungkin dalam bahaya. Namun, pada saat petir menyambar Ye Chen, kejadian tak terduga terjadi. Setelah petir menyambar Ye Chen, tampaknya setengah diserap oleh Ye Chen dan menghilang begitu saja. Ye Chen sendiri, bagaimanapun, masih berdiri di sana tanpa bergerak, tidak terlihat aneh. Tidak hanya dia tidak menderita luka apapun, tetapi dia juga memiliki senyum mengejek yang tidak terselubung di bibirnya. Xuan Fengnian terkejut. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan bertanya berulang kali, bagaimana mungkin, mengapa sepertinya tidak terjadi apa-apa padamu saat kamu tersambar petirku? Ye Chen merentangkan tangannya dan mencibir dengan sinis, itu karena aku benar-benar tidak ada yang salah dengan diriku. Xuan Fengnian sepertinya menginjak ekornya dan berteriak dengan keras, ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ye Chen tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, aku benar-benar belum, kalau dipikir-pikir, Anda sebenarnya memiliki perintah guntur. Katakan sejujurnya, dari mana perintah guntur ini berasal? Xuan Fengnian bertanya dengan wajah ngeri, kamu, bagaimana kamu tahu bahwa ini apakah itu perintah petir? Ye Chen mencibir, tentu saja aku tahu, karena aku juga punya. Apa katamu? Xuan Fengnian bertanya dengan mata terbuka lebar, wajahnya pucat dan panik, kamu juga memiliki perintah petir. Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah ini aneh? Mungkin Anda memilikinya, bukan, apakah Anda tidak diperbolehkan memilikinya? Xuan Fengnian berseru, tapi metode membuat perintah guntur telah lama hilang. Perintah guntur saya digali dari makam Master Metafisika Dinasti Ming oleh kapten sekolah yang menyentuh emas. Ya, kecuali 3 perintah guntur saya belum pernah melihat perintah guntur lainnya. Ye Chen tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tidak hanya buruk, tapi juga sangat bodoh. Perintah gunturmu, di mata saya, itu hanya produk cacat. Bagaimana bisa ada perintah guntur yang hanya bisa digunakan sekali, dan pada akhirnya hanya bisa memanggil seperti itu sambaran petir kecil, tidak memalukan untuk mengatakannya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan token guntur dari tangannya dan berkata sambil tersenyum, ayo, biarkan kamu melihat token guntur saya. Xuan Fengnian melihat. Ye Chen juga mengambil sepotong dari tangannya. Token kayu itu tanpa sadar berkata, apa perbedaan antara milikmu dan milikku?
bukankah itu juga terbuat dari kayu petir? Ye Chen berkata dengan nada menghina, kamu ingin melihat bedanya? Ayo, aku akan memberitahumu sekarang, kamu telah melihat sesuatu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melambaikan satu tangan, mengangkat perintah guntur di atas kepalanya, dan berteriak, guntur akan datang. Segera setelah dia selesai berbicara, awan guntur hitam besar tiba-tiba berkumpul di langit dengan kecepatan yang sangat cepat, ada awan gelap, dan ada guntur bergulung di awan gelap, yang sangat menakutkan. Gerakan ini seperti awal dari badai. Xuan Fengnian langsung ketakutan dengan formasi ini. Tanpa sadar seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan dia bergumam, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin. Mai Chengxing juga ketakutan. Dia berdiri di belakang Ye Chen. Melihat ke punggung Ye Chen, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada diriku sendiri, bagaimana pemuda ini bisa memiliki kemampuan yang luar biasa? Apakah dia levelnya lebih tinggi dari seorang pejuang? Bukankah orang seperti itu sebelumnya tercatat dalam catatan? Apakah itu menghilang di dinasti Tang? Pada saat yang sama, Ye Chen memegang perintah guntur, memandang Xuan Fengnian seperti semut, dan bertanya dengan suara dingin, Xuan Fengnian, hari ini aku akan menghukummu sampai mati. Apakah kamu yakin? Dengan guntur di tangannya telinganya. Xuan Fengnian sangat ketakutan dengan suara itu sehingga dia berdiri di sana dan bahkan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Melihat dia tidak berbicara, Ye Chen menunjuk ke mobil yang dikendarai Xuan Fengnian. Dengan keras, petir jatuh dari langit dan langsung menghantam mobil. Seluruh mobil meledak seketika, bagian-bagiannya berserakan dan api melesat ke langit. Pada saat ini, Xuan Fengnian benar-benar terkejut, kakinya lemas dan dia berlutut di tanah sambil berbunyi. Kemudian dia merasakan kandung kemihnya mengendur dan dia buang air kecil di seluruh selangkangannya dalam sekejap. Mai Chengxing juga ketakutan dan jantungnya berdebar kencang. Dia ingat apa yang sebelumnya dia tolak untuk dilakukan dan katakan ketika dia menolak untuk bekerja sama dengan Ye Chen, dan dia bahkan lebih ketakutan, takut Ye Chen tidak akan memaafkannya. Jika Ye Chen benar-benar ingin serius dengannya, dengan kekuatannya, dia bisa terhapus dalam sekejap. Melihat Xuan Fengnian berlutut di tanah, Ye Chen sangat ketakutan sehingga dia bertanya lagi dengan suara dingin, Xuan Fengnian, izinkan saya bertanya lagi. Apakah Anda yakin bahwa saya akan menghukum Anda sampai mati hari ini? Xuan Fengnian menangis dan pilek. Seperti dia tersedak kesakitan seperti anak kecil, saya pasrah. Saya pasrah, saya hanya meminta kepada Tuan untuk mengampuni nyawa anjing saya. Mulai hari ini, saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya akan mengikuti Tuan sampai mati seperti anjing. Kemanapun saya pergi, tanpa ragu. Mohon ampun, Tuan, mohon ampun, Tuan. Ye Chen tersenyum sedikit, tidak ada yang namanya belas kasihan, dan saya tidak membutuhkan orang seperti itu untuk menjadi anjingku. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan menatap pria sekarat di bawah kakinya. Gu Chong mencibir dan bertanya, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar kiasan bertanya kepada Raja memasuki Guci. Xuan Fengnian menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apakah saya ingin Anda masuk ke dalam Guci? Seorang pejabat kejam yang paling pandai menyiksa orang menemukan metode penyiksaan dengan membakar sebuah guci berwarna merah dan kemudian mengusir orang tersebut. Tanpa diduga, dia akhirnya diundang ke dalam guci tersebut. Terus terang, itu berarti memperlakukan orang lain dengan cara mereka sendiri. Dia sangat ketakutan, takut Ye Chen juga akan membuat lubang besar di bagian atas kepalanya. Satu-satunya hal yang menggembirakan adalah Ye Chen tidak tahu seni memelihara fudu dan tidak memiliki serangga fudu sendiri. Jika tidak, jika serangga fudu dibiarkan menggigit topi Tianling dan memakan otaknya, dia akan menderita 10 jenis kesakitan sebelum kematiannya, siksaan di 8 neraka. Jadi, dia menangis dan memohon, saya tahu bahwa dosa-dosa saya serius. Saya hanya meminta kepada guru untuk memberi saya kebahagiaan. Memberi Anda kebahagiaan? Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, masalah ini kamu tidak bisa bertanya padaku, kamu harus bertanya
Pada bayi ulat suteramu, saat dia mengatakan itu, Ye Chen menginjak cacing Gu yang sekarat dengan jari kakinya. Suan Fengnian panik untuk beberapa saat, tetapi dia segera merasa bahwa Ye Chen pasti membuatnya takut. Gu kelahirannya akan setia kepadanya sampai mati, sepenuhnya di bawah kendalinya, dan tidak akan pernah bisa berbalik dan menggigitnya kembali. Namun, saat dia berpikir demikian, Ye Chen tiba-tiba menyuntikkan energi spiritual ke dalam cacing Gu. Segera setelah itu, serangga Gu yang sekarat, yang telah dihancurkan oleh Ye Chen, tiba-tiba kembali ke kondisi paling gemuk dan paling energi seolah-olah diberi suntikan darah. Kemudian, Ye Chen menendang serangga Gu ke arah Suan Fengnian dan berteriak dengan suara dingin, "Makan dia, serangga!" Gu terbang menuju Suan Fengnian di udara, mulutnya yang sekeras besi telah terbuka. Suan Fengnian terkejut, dan buru-buru membuat segel tangan di udara, berteriak pada serangga Gu, "Sayang, cepat kembali!" Suan Fengnian merasa bahwa dia telah bergantung pada serangga Gu ini selama beberapa dekade, dan tidak mungkin untuk ini, Gu serangga mengatakan apapun, balikkan itu terhadap diri Anda sendiri. Oleh karena itu, dia berpikir untuk segera mengambil kembali cacing Gu yang telah memulihkan vitalitasnya dengan cepat, dan kemudian terus menggunakannya untuk melawan Ye Chen sampai mati. Bagaimanapun, situasi saat ini seperti pertarungan hewan yang terperangkap. Jika dia ingin bertahan hidup, dia hanya bisa melawan Ye Chen dengan keras, dia tidak punya pilihan lain. Tapi yang tidak dia duga adalah ketika sidik jari pemanggilan lewat, Gu yang lahir sepertinya belum menerimanya sama sekali, dan itu terbang ke atas kepalanya dalam sekejap mata. Dia merasakan tubuh putih gemuk dari cacing Gu kelahirannya jatuh di atas kepalanya, dan tanpa sadar mengulurkan tangannya dalam upaya panik untuk mengusir cacing Gu kelahirannya dari kepalanya. Namun, saat tangannya mencapai bagian atas kepalanya, dia merasakan sakit yang menusuk, disertai bunyi klik yang tajam. Tangan kanannya benar-benar digigit cacing Gu dari pergelangan tangannya. Melihat tangan kanannya jatuh dari atas kepalanya seperti jatuh bebas ke kakinya, Suan Fengnian tiba-tiba pingsan secara emosional dan berteriak kesakitan, "Ah, tanganku!" Tetapi begitu dia selesai berbicara, bunyi klik lagi terdengar. Serangga Gu yang baru lahir menyerang lagi dalam sekejap dan menggigit pergelangan tangan kirinya. Tangan kirinya yang berlumuran darah jatuh dari atas kepalanya, mengenai tangan kanannya, dan langsung terpental. Suan Fengnian memandangi kedua tangan yang berlumuran darah dan telanjang itu dan berteriak dengan putus asa, "Jangan, jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku!" Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan sakit yang luar biasa tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Segera setelah itu, seluruh sarafnya menjadi sangat sensitif, dan dia bahkan bisa merasakan angin dingin bertiup langsung ke otaknya. Angin dingin yang masuk dari Tianling Gai membuat Suan Fengnian menggigil hebat. Yang terjadi selanjutnya adalah perasaan yang 10.000 kali lebih menyakitkan daripada Ling Qi. Ini karena racun yang dikeluarkan oleh Gu Natal begitu mengerikan hingga membuat saraf nyerinya ratusan kali lebih sensitif dari sebelumnya. Apalagi lubang besar yang dibuka oleh serangga kelahiran Gu di atas kepalanya. Bahkan jika seseorang mengambil jarum sulaman dan menusuknya dengan santai, itu hampir sama dengan 1000 anak panah yang menusuk jantungnya. Rasa sakit yang sangat parah membuat Suan Fengnian pingsan untuk beberapa saat. Tetapi rangsangan tersebut menyebabkan dia langsung bangun, dan seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Pada saat ini, Gu yang lahir telah membuka bagian mulutnya yang gelap dan terjun ke kepala Suan Fengnian untuk menikmatinya. Suan Fengnian meninggal mendadak dalam kesakitan yang luar biasa. Warna kulitnya mulai berubah menjadi hitam dan biru dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di saat yang sama, darah langsung keluar dari 7 lubangnya. Tubuhnya berlutut di tempat tanpa bergerak, dengan ekspresi yang sangat menyedihkan, seolah-olah dia sedang berlutut untuk bertobat bagi orang-orang tak bersalah yang meninggal di tangannya. Melihat bahwa dia sudah mati, Ye Chen mendengus dingin dan berkata, dia telah melakukan begitu banyak hal jahat, jadi dia pantas mati. Pada saat ini, Mai Chengxing di samping berkata dengan datar,
Tuan Ye, karena kamu bisa mengendalikan cacing gu kelahirannya, kita harus menaklukkannya, itu akan sangat berguna di masa depan. Ye Chen mendengus dingin, apa gunanya serangga yang memakan otak manusia ini? Mai Chengxing berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, saya tidak tahu apa-apa. Cacing gu kehidupan ini adalah harta karun yang telah dikumpulkan oleh Suan Fengnian setidaknya selama 20 hingga 30 tahun. Setelah hidup selama 20 hingga 30 tahun, benda ini telah menjadi maha kuasa di langit dan bumi. Dapat dianggap sebagai senjata ajaib yang telah dikembangkan Suan Fengnian selama separuh hidupnya. Ye Chen mencibir, jika saya menyimpan benda sialan ini, apakah saya harus memberinya makan otak manusia? Mai Chengxing terdiam sesaat, ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu berkata, menurutku, membunuh serangga gu seperti ini memang sedikit merugikan. Ye Chen berkata dengan nada menghina, aku, Ye Chen, belum jatuh ke titik di mana aku harus mengandalkan hal semacam ini untuk melindungi diriku sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia memegang perintah guntur di tangannya dan berteriak, guntur akan datang. Segera setelah itu, ada satu lagi. Guntur turun dan langsung menghantam topi Tianling milik Suan Fengnian. Dalam sekejap, Suan Fengnian dan cacing gu kelahirannya semuanya berubah menjadi bubuk oleh petir. Embusan angin bertiup, dan bubuk yang telah diubah oleh Suan Fengnian tiba-tiba menghilang menjadi abu dan menghilang sepenuhnya di udara. Mai Chengxing menatap semua ini dengan mulut terbuka, dan menghela nafas dalam hatinya, hari ini, saya benar-benar menyaksikan keajaiban. Tuan muda Ye ini memang seorang pria dengan kekuatan supernatural yang hebat, pantas saja dia punya cara untuk membuat Lai Qinghua 20 tahun lebih muda. Apa artinya memiliki kekuatan magis yang dapat memanggil guntur dari langit dan meremajakan orang? Ye Chen memandang Mai Chengxing saat ini dan berkata dengan tenang, kamu membantuku menangkap Suan Fengnian, tapi kamu bijaksana, terlalu mementingkan diri sendiri, dan kamu membantu musuhku datang ke Jinling untuk mengetahui keberadaanku. Meskipun kamu punya pahala, itu tidak cukup untuk menutupi semua kesalahanmu. Jadi mulai sekarang, aku akan menempatkanmu dan Mike menjadi tahanan rumah di Jinling sampai aku memasukkan Su Chengfeng. Setelah kita menanganinya, aku akan melepaskanmu. Ekspresi Mai Chengxing sangat pahit, tetapi dia juga tahu betul bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan Ye Chen, dan tidak ada gunanya mengungkapkan kesetiaan kepada Ye Chen. Hal ini dikarenakan Ye Chen sudah memiliki keseimbangan dalam hatinya, sehingga ia sudah bertekad bahwa ia tidak akan pernah mengubah keputusannya karena permintaan belas kasihan atau ketundukan orang lain. Suan Fengnian barusan adalah contoh terbaik, oleh karena itu, pilihan terbaik baginya saat ini adalah patuh dan membiarkan Ye Chen melakukan apapun yang dia inginkan. Meski menjadi tahanan rumah itu menyakitkan, setidaknya Anda bisa menyelamatkan nyawa Anda. Jika dia bekerja sama dengan baik dengan Ye Chen di masa depan, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi, dia membungkuk dan berkata dengan hormat, saya tidak keberatan dengan keputusan Tuan Ye. Semuanya diputuskan oleh Tuan Ye. Ye Chen mengangguk puas dan berkata, kalau begitu, ikuti saya, ayo kembali. Mai Chengxing segera setuju. Ketika dia mengangkat kepalanya dan berdiri, dia tiba-tiba berseru. Mungkinkah Suan Fengnian disambar petir dan reliknya diambil? Setelah mendengar ini, Ye Chen tanpa sadar melihat ke tempat di mana Suan Fengnian disambar petir dan berubah menjadi bubuk. Benar saja, dia melihat badannya sebesar telur bebek di tanah, sesuatu yang berwarna kelabu tua. Dia tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, bagaimana relik itu bisa begitu besar? Saya pikir itu mungkin batu ginjal, itu. Tidak benar, kata Mai Chengxing, dan berjalan tanpa sadar, mengambil sesuatu abu-abu coklat. Dia melihatnya dengan hati-hati sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ya Tuhan, ini sebenarnya ambergris. Ambergris, Ye Chen mengerutkan kening. Beberapa hari yang lalu, dia menyeret Qin Gang ke Bantu temukan naga itu bau air liur. Aku tidak menyangka Suan Fengnian memiliki sepotong di tubuhnya. Namun,
Ye Chen tidak terlalu peduli, sebab ambergris sebenarnya tidak terlalu langka. Orang kaya bisa membelinya kapan saja asalkan mau mengeluarkan uang. Mengingat kembali saat saya bertemu Yu Jinghai di pelelangan Pavilion Zhenbao, ada pembakar dupa aliran balik Song dan kren dinasti Song di Pavilion Zhenbao. Untuk menjual pembakar dupa aliran balik Songhe dengan harga tinggi, juru lelang memperlengkapi secara khusus dengan aku membeli 2 kotak ambergris. Yang dibutuhkan Ye Chen untuk membuat alkimia adalah ambergris yang setidaknya berumur 10.000 tahun. Benda biasa tidak ada artinya sama sekali. Jadi, dia berkata kepada Mai Chengxing, benda ini seharusnya bukan hal yang aneh. Saya tidak tahu mengapa Suan Fengnian membawa barang seperti itu bersamanya. Mai Chengxing berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, Anda tidak tahu sesuatu. Jika itu biasa saja, ambergris umumnya lilin, dan relatif mudah terbakar. Asalkan ambergris kering, bisa langsung dibakar dengan api. Tapi bagian ini agak istimewa. Sambil berbicara, dia melanjutkan, setelah menjadi disambar petirmu, bahkan daging dan darah tubuh Suan Fengnian pun berubah menjadi bubuk. Namun ambergris ini masih utuh. Ini menunjukkan bahwa potongan ambergris ini telah menjadi fosil, berubah menjadi fosil. Ye Chen berseru, melangkah maju, dan bertanya, apakah Anda yakin benda ini benar-benar fosil? Mai Chengxing menyerahkan potongan ambergris kepada Ye Chen dan menjelaskan, Tuan Ye, Anda dapat melihatnya sendiri. Ini masalahnya sekarang sangat keras dan sangat padat, dan tidak lagi seperti lilin, tetapi lebih seperti batu. Jika teksturnya tidak relatif istimewa, saya mungkin tidak akan mengenalinya sebagai ambergris. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada fosil ambergris yang pernah ditemukan? Ditemukan sebelumnya, Mai Chengxing bertanya dengan tergesa-gesa, ya, ada, tetapi mereka berada di luar negeri, dan begitu keluar, mereka dibeli oleh orang misterius dengan harga yang sangat tinggi. Ye Chen bertanya kepada, Hei, sudahkah kamu melakukannya penelitian tentang ambergris? Mai Chengxing mengangguk dan menjelaskan, ambergris memiliki efek pengobatan yang kuat, dan dapat membuat orang menyingkirkan pikiran yang mengganggu dan benar-benar rileks. Sangat cocok untuk menggunakannya untuk memasuki meditasi. Statusnya, sangat bagus membantu saat menyimpulkan 8 diagram kitab perubahan. Jadi sebagian besar peramal Feng Shui sangat populer dengan ambergris. Kalaupun tidak punya uang, Anda tetap harus membeli dupa berisi ambergris. Biasanya saya juga melakukan hal yang sama. Saya sudah menyiapkannya, jadi saya melakukan penelitian. Saat dia berbicara, Mai Chengxing menambahkan, sebagian besar ambergris di pasaran diperoleh dengan berburu paus sperma di laut dalam. Tetapi kedua metode ini bisa, ambergris tidak akan bertahan lama. Setelah jeda, Mai Chengxing melanjutkan, dikatakan bahwa beberapa ahli dulu membutuhkan ambergris yang bertahan selama ribuan atau bahkan lebih dari 10.000 tahun untuk digunakan sebagai obat, tetapi hal semacam ini sangat jarang terjadi. Satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dengan pergi ke dasar laut dalam. Hal ini dikarenakan manusia 10.000 tahun yang lalu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh paus sperma. Saat itu, paus sperma tenggelam ke dasar laut, setelah mati, membentuk cangkang ikan paus. Setelah tulangnya dimakan makhluk laut, ambergris akan tidur di dasar laut dan terkubur di pasir. Namun, menemukan sepotong ambergris yang telah terkubur lebih dari 10.000 tahun di laut tidak sesulit mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak banyak, sehingga hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Fosil ambergris yang ditemukan sebelumnya dikatakan telah menyatu ke dalam lapisan batuan puluhan ribu tahun yang lalu karena faktor geologis, gerakan, dan itu hanya muncul kembali dalam beberapa tahun terakhir. Ye Chen sangat gembira. Jika ambergris ini benar-benar dapat mencapai tingkat fosil, usianya setidaknya harus puluhan ribu tahun. Dalam hal ini, benda ini mungkin benar-benar dapat memenuhi kebutuhannya untuk memurnikan ambergris. Pil Pei Yuan bersambung.